Fase luntang-lantung dari kamar menuju dunia animasi. Halo semuanya, kenalin, nama gua Cleon. Singkat aja ya kenalannya, soalnya jujur gua kurang jago dan pemalu banget kalau disuruh kenalan panjang lebar sama orang baru. Di sini gua mau sedikit curhat dan numpahin perasaan, karena bingung banget mau cerita ke siapa, boleh ya? Jadi gini, gua sekarang lagi ngalamin fase after graduation, atau bahasa kasarnya, fase luntang-lantung cari kerja. Gua memutuskan untuk nggak lanjut kuliah. Di hati kecil yang paling dalam, ada sih rasa pengen banget ngerasain bangku kuliah, tapi karena masalah ekonomi keluarga, gua harus sadar diri. Selain itu, ada rasa takut juga. Takut kenapa? Ya karena sifat gua tadi. Gua ini introvert, susah bergaul, dan gampang awkward kalau ketemu orang baru. Realita setelah lulus. Jujur, setelah lulus sekolah ini, gua bener-bener ngerasa kehilangan arah. Gua baru sadar kalau gua nggak punya banyak relasi. Nggak ada tuh cerita temen yang tiba-tiba ngechat ngajakin kerja di tempatnya. Boro-boro. Akhirnya, hari-hari gua sekarang cuma dihabiskan di dalam kamar. Main HP, rebahan, mikir, terus pusing sendiri. Sesekali sih gua main keluar, tapi lebih sering ngurung diri di rumah. Kenapa? Karena gua malu. Teman-teman seangkatan gua udah pada kerja, udah sibuk sama hidupnya masing-masing, sedangkan gua masih stuck di sini. Nanti takut diomongin tetangga. Kalau soal itu sih gua lumayan cuek. Suka-suka mereka deh, mau ngomongin kayak apa, gue tutup kuping aja. Tapi rasa dilihat teman-teman sendiri itu yang nggak bisa bohong. Pentingnya sebuah relasi. Dari situasi ini, gue dapat satu pelajaran penting. Kita tuh butuh banget yang namanya relasi. Apalagi buat orang yang skillnya pas-pasan kayak gue. Ralat deh. Orang yang punya skill dewa sekalipun tetap butuh yang namanya networking. Sepengaruh itu ternyata guys. Bayangin aja, kalau kita belum dapat kerja atau lagi kesusahan, tapi punya banyak kenalan, seenggaknya kita bisa nanya-nanya informasi lowongan. Bahkan kalau temennya baik, kita bisa ditarik ikut kerja bareng dia. Sayangnya, gua nggak punya privilege itu. Apakah hidup ini balapan? Gua mau nanya deh sama kalian. Hidup tuh ajang perlombaan gak sih? Soalnya gua ngerasa ketinggalan jauh banget. Teman-teman gua udah pada kerja dan bisa ngasih duit ke orang tuanya, sementara gua masih jadi beban keluarga. Perasaan pengen cepet-cepet kerja itu menggebu-gebu banget di dada. Tapi di sisi lain, gua bingung mau kerja apa dan mulai dari mana. Makin pusing lagi kalau mikirin operasional. Gua nggak ada kendaraan di rumah, motor cuma ada satu, dan itu pun dipakai abang gua buat kerja tiap hari. Mau keliling naruh lamaran juga bingung gimana caranya. Titik terang, membangun dunia sendiri. Sempat kepikiran buat nyerah aja sama keadaan. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau gua cuma rebahan di kamar nungguin keajaiban dateng, ya sampai kiamat juga gua bakal tetap pengangguran. Karena keterbatasan kendaraan dan sifat gua yang pemalu, gua mulai mikir, kerja apa yang nggak mengharuskan gua keluar rumah, nggak butuh motor, dan nggak perlu basa-basi sama orang baru. Jawabannya gua temuin pas lagi asik scrolling YouTube, gua mau jadi pembuat animasi. Iya, gua mutusin buat jadi konten kreator di YouTube yang fokus bikin animasi. Buat gua yang introvert ini, bikin animasi itu ibarat jalan pintas yang sempurna. Gua nggak perlu repot tampil di depan kamera, bisa kerja di dalam kamar aja, dan bisa ngidupin karakter atau dunia gua sendiri. Gua mulai manfaatin PC, laptop seadanya di rumah sama koneksi internet. Gua download software gratisan dan mulai belajar dari tutorial YouTube dari pagi ketemu pagi. Awalnya emang bikin kepala ngebul ngapalin rumus, ngepasin pergerakan karakter, sampai nungguin proses render yang lamanya minta ampun. Tapi entah kenapa, gua enjoy banget ngelakuinnya. Gua ngebayangin dari karya animasi yang gua upload di YouTube ini, pelan-pelan gua bisa bangun audiens. Target gua sih bertahap, mulai dari ngumpulin penonton, kejar syarat monetisasi biar dapat AdSense, sampai mungkin nanti ada yang nawarin project karena ngeliat portfolio gua di channel itu. Semua itu bisa gua capai sebagai freelancer dari dalam kamar. Gua emang belum gajian tiap bulan kayak teman-teman gua. Perjalanan ngebangun channel YouTube dari nol juga pasti panjang dan gak gampang. Tapi seenggaknya, sekarang gua punya tujuan dan gak cuma meratapi nasib. Buat kalian yang mungkin lagi ada di fase yang sama kayak gua, semangat ya. Kadang jalan keluar itu ada di
tempat yang nggak kita duga, bahkan dari layar komputer di dalam kamar kita sendiri. Doain channel